Channel. By the way, akhir-akhir ini Mbak Yani tuh udah mulai merasa capek. Kirain butuh pijit punggung, ternyata butuhnya tulang punggung. Apaan sih? Today film yang akan Mbak Yani ceritakan adalah tentang seorang anak yang menjadi pewaris tahta ayahnya, tapi pada suatu waktu dia diusik oleh pamannya yang tidak terima. Berjudul 100% Wolf, rilisan tahun 2021. Oke, karena Mbak Yani setuju dengan peribahasa menunggu itu membosankan, jadi kita masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! Suatu malam, Freddy, anak berusia 5 tahun, sedang menggunakan sinyal dari cincin batu bulan milik keluarganya untuk mengikuti para serigala yang tengah menyelamatkan nyawa seseorang. Rupanya mereka adalah manusia setengah serigala, dan Freddy merupakan anak dari Flash atau ketua dari kelompok manusia serigala tersebut. Freddy yang ketahuan telah mengikuti keluarganya, kemudian disuruh ayahnya ikut serta membantu. Sementara Hotspur, omnya Freddy nih, terlihat sedang santuy saat semua orang pada sibuk. Next, Flash yang melihat adiknya diganggu oleh musuh bebuyutan mereka, yaitu si anjing, segera mengaum sekeras mungkin sampai para anjing lari ketakutan. Setelah itu, dia yang menyadari ini adalah tempat yang tak aman untuk Freddy, segera mengantar anaknya pulang ke rumah. Nah, saat di perjalanan, Freddy tak sengaja terjatuh dari gendongan ayahnya. Dan saat itu pula ada mobil van yang hampir menabraknya. Flash dengan cepat menolong Freddy. Kemudian dia yang takut keberadaannya diketahui oleh manusia pun segera masuk ke hutan yang lebih dalam. Mereka yang belum lama sampai di sebuah tebing didatangi Creep atau penjual es krim yang tadi hampir menabrak Freddy. Creep sendiri di sini merasa penasaran apakah anak yang ditabraknya selamat atau tidak. Kemudian dia yang melihat ada sinar langsung mendekati tebing. Creep lalu terkejut saat melihat ada serigala di balik tebing tersebut. Dia yang ketakutan sampai akhirnya terjatuh dari tebing. Flash yang tak mau manusia itu kenapa-napa langsung menolongnya. Tapi naas, dia malah terjatuh ke jurang, sementara Creep berhasil selamat karena tadi dia hanya tersangkut. Next, Freddy yang sedih melihat ayahnya jatuh dijemput omnya. Namun dia tak sadar jika cincinnya terjatuh dan sekarang telah diambil oleh Creep. Kini keluarga Lupin atau nama besar untuk keluarga Flash merasa berduka atas kematian Flash. Di sini Freddy juga masih tak menyangka jika ayahnya telah meninggal. Berhari-hari Freddy hanya berdiam diri saja di kamar. Hingga alur maju 6 tahun setelahnya, tibalah hari di mana acara pesta penjalmaan Freddy akan segera berlangsung. By the way nih, selama 6 tahun ke belakang, Hotspur telah menggantikan posisi Flash untuk memimpin keluarga besar Lupin. Dan sekarang karena Freddy sudah berusia 11 tahun, maka dia siap untuk menggantikan posisi ayahnya dahulu. Para tamu mulai berdatangan. Freddy dengan jas merahnya juga sedang bersiap untuk datang ke acara tersebut. Nah, di tempat lain terlihat Hotspur sedang meyakinkan Tuan Hightail agar tidak menggantikan kedudukan dia kepada Freddy. Dengan alasan bahwa dia selama 6 tahun ke belakang ini telah melakukan banyak program kerja yang baik. Namun Tuan Hightail tak meng-ACC, alasannya karena Hotspur selalu gagal mengambil cincin batu bulan dari Creep. Sementara Creep sendiri menggunakan cincin tersebut untuk mendeteksi keberadaan serigala. Dalam toko es krimnya, Creep bahkan memasang kamera pelacak serigala yang mana jika ada serigala yang ketangkap kamera tersebut, maka dia akan tertembak. Singkatnya, acara penjelmaan untuk Freddy berlangsung. Keluarga besar Lupin mulai berubah menjadi serigala dan kini giliran Freddy. Namun semua serigala begitu terkejut saat melihat Freddy berubah. Soalnya Freddy bukannya berubah menjadi serigala yang ganas, melainkan menjadi seekor anjing atau hewan yang sangat dibenci oleh para serigala.
Freddy sendiri merasa frustasi kenapa wujud berubahnya menjadi anjing bukan serigala. Dan di situasi ini Hotspur mengatakan bahwa mungkin Freddy telah dikutuk karena sudah menghilangkan cincin batu bulan. Karena tergiring opini Hotspur, Tuan Hightail akhirnya menugaskan Freddy untuk mencari cincin bulan. Dia hanya diberi waktu 1 hari untuk menemukan cincin tersebut. Jika dia tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka sebagai konsekuensi kedudukan Freddy akan digantikan dengan keluarga Lupin yang lain. Dan dia yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini segera pergi mencari cincin tersebut. Namun sayang sekali, sebelumnya dia yang masuk ke kamar telah dirias sedemikian rupa oleh kedua anak Hotspur yang memang dari dulu tak menyukai Freddy. Mereka yang sangat puas melihat Freddy berubah menjadi anjing pun tak segan memakaikan kalung perak pada Freddy, dimana jika kalung itu terus melekat padanya, maka Freddy tak akan bisa berubah menjadi manusia. Freddy berusaha sebisa mungkin melepaskan kalung itu, namun selalu gagal dan dia yang sadar waktu yang dimilikinya tak banyak, akhirnya segera bergegas mencari cincin bulan itu. Freddy yang sekarang berada di atas mobil mulai mengeluarkan sifat-sifat anjingnya, seperti menjulurkan lidah dan tak suka dengan kucing. Tak lama karena mobil yang dia tumpangi tidak stabil, Freddy terjatuh dan dia sangat kebingungan karena landingnya pas banget di tengah jalan raya. Untung aja nih Freddy ditolong Betty, seekor anjing betina jalanan. Setelah ditolong, Freddy yang merasa dirinya adalah serigala meninggalkan Betty. Dia sebelumnya juga berkata bahwa dirinya tak akan pernah membutuhkan bantuan dari seekor anjing. Namun tak lama setelah itu, Freddy yang belum lama pergi ketakutan karena melihat banyaknya anjing galak di tepi jalan. Dengan rasa gengsinya, Freddy menemui Betty kembali dan dia meminta tolong agar Betty dapat mengantarnya ke kedai es krim milik Crib. Sebagai imbalan, Freddy akan memberikan banyak daging untuk Betty jika dia mau melakukannya. Namun belum lama setelah Betty menyetujui kesepakatan itu, datang 2 petugas pengendali hewan yang akan menangkap mereka. Beruntungnya karena Betty dan Freddy cerdik, jadi dengan mudah mereka dapat mengalahkan 2 petugas tersebut. Sebelum memulai perjalanan, Betty mengajari Freddy tentang cara bagaimana berperilaku seperti anjing, dari cara mengendus, meminta makan pada seseorang, dan lain-lain. Setelah itu selesai, mereka mulai on the way dan singkatnya sampailah mereka di tempat tujuan. Freddy langsung masuk ke kedai, sementara Betty menunggu di tepi jalan. Tak lama, Freddy yang berhasil melihat cincinnya langsung diraih. Namun ternyata apa yang diambilnya hanyalah cincin palsu. Crib kemudian datang karena suara yang ditimbulkan Freddy, dan Crib pun merasa aneh melihat cincin bulannya bersinar saat dia mendekat dengan Freddy. Karena penasaran, Crib membawa Freddy ke laboratorium mobilnya. Crib lalu memeriksa kalung perak yang terpasang di leher Freddy dan dia mendapati informasi bahwa kalung tersebut adalah milik keluarga Lupin yang tak lain adalah nama besar dari keluarga Freddy. Tak lama Betty tiba-tiba datang dan berupaya untuk menyelamatkan Freddy. Mereka mulai mengacaukan laboratorium Crib dan singkatnya berhasillah mereka mengambil cincin tersebut kemudian kabur. Setelah itu Betty meminta daging yang telah dijanjikan Freddy. Namun Freddy beralibi jika dirinya belum bisa pulang saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Betty merasa kecewa dan pergi meninggalkan Freddy. Freddy terus mengejar Betty untuk meminta maaf hingga sampailah dia di sebuah dermaga dan mendapati Betty sedang merenung di rumah kumuhnya. Walaupun masih marah, Betty kemudian menceritakan kisah masa lalunya kepada Freddy, di mana dia dahulu dibuang dari toko hewan karena tak ada satu orang pun yang mau mengadopsinya. Freddy di sana merasa iba dan saat giliran dia akan berterus terang tentang jati dirinya, petugas pengendali hewan lagi-lagi datang dan menangkap mereka. Namun kali ini mereka berhasil ditangkap. Mereka lalu dibawa ke tempat penampungan anjing yang bernama Coldfix dan Betty mengatakan katanya nih tak ada satupun anjing yang dapat lolos dari tempat tersebut.
Sampai di tempat, mereka disambut oleh bos penampungan bernama Nyonya Commander dan anjingnya yang bernama Siberus. Karena Betty dan Freddy berasal dari jalanan, mereka berdua kemudian dibersihkan satu persatu. Selesai dimandikan, mereka dibawa ke kandang. Di sana mereka satu tempat dengan 3 anjing lain, yaitu Twacy, si anjing kecil tapi kuat sekali, Hamis, dan yang terakhir si bulldog ini nih adalah Bruno. Freddy yang belum lama ada di sana mengatakan jika dia ingin sekali keluar dari tempat ini. Dan Twacy menjawab sudah berkali-kali mereka berusaha untuk kabur, namun semua itu gagal. Di tempat lain terlihat Crip sedang mengikuti Hotspur yang sedang di dalam mobil. Rupanya Crip curiga setelah melihat kalung yang dipakai Freddy malam itu. Crip berkata bahwa anjing Hotspur telah mencuri cincinnya. Sebelum diusir, Crip dengan cepat mencabut sehelai kumis Hotspur. Setelah itu di dalam mobil Hotspur merasa kaget saat melihat foto Freddy ada di iklan Cold Fix. Crip no basa-basi, dia pun pergi on the way ke Cold Fix. Singkatnya sampailah Hotspur di tempat tujuan. Di sana Freddy begitu senang karena mengira om dia akan menjemputnya. Namun dia salah. Hotspur hanya mengambil cincin yang berhasil Freddy curi. Kemudian dia memasukkan Freddy kembali ke dalam penampungan. Di sana Nyonya Commander memberikan remote kepada Hotspur. Kelihatannya mereka akan merencanakan sesuatu dengan remote itu. Di dalam kandang, Freddy yang kembali bersama keempat temannya akhirnya berterus terang jika dirinya adalah manusia serigala yang harusnya tidak menjadi seekor anjing. Mendengar itu, Betty pun merasa sedih dan kecewa dengan Freddy. Di laboratoriumnya, Crip sedang melakukan penelitian dengan bulu Freddy dan rambut Hotspur. Dan dari penelitiannya itu, akhirnya Crip pun tahu bahwa Hotspur adalah seorang manusia serigala. Berpindah ke Cold Fake, terlihat seorang penjaga akan memberikan makanan kepada Freddy CS. Namun ternyata dia hanya memberikan satu tulang untuk mereka berbagi. Nah, saat petugas itu akan menutup pintu kandang, dengan cepat Betty mengambil tulangnya dan mengganjalkannya di sel yang akan tertutup. Karena celah di pintu itu sangat kecil, Betty akhirnya meminta Twacy untuk keluar dan menekan tombol open di samping sel. Namun sayangnya dia yang harusnya menekan tombol open untuk sel miliknya malah menekan tombol urgent. Dengan cepat Nyonya Commander datang bersama Siberus. Dia menyuruh anjingnya untuk melacak siapa yang telah mencoba melarikan diri. Dan demi melindungi teman-temannya, Freddy mengorbankan dirinya dengan berkata bahwa dialah anjing yang telah mencoba kabur. Karena pengakuannya, Freddy dihukum dan dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Tempat ini dikenal memiliki satu penghuni yang sangat ganas. Scene beralih, Hotspur yang berhasil mendapatkan cincin bulan kemudian pulang. Di sana nih, Nyonya Mutant yang menyambutnya tak sengaja melihat foto Freddy ada di iklan Cold Fake. Mengetahui hal jahat yang telah dilakukan Hotspur, Nyonya Mutant akhirnya segera tancap gas menuju penampungan anjing tersebut. Sementara itu di dalam selnya Betty merasa bersedih karena gara-gara dia Freddy dihukum. Dia kini mulai menyadari bahwa Freddy adalah teman yang baik untuknya. Betty bersama 3 anjing lainnya lalu berusaha untuk kabur dengan menaiki ventilasi udara. Nah, dari atas mereka melihat Nyonya Commander sedang mengoperasikan sebuah mesin yang dapat memusnahkan seekor anjing menjadi sebuah wig. By the way nih, mesin ini adalah rahasia yang pernah dia perbincangkan dengan Hotspur. Berpindah ke ruang isolasi, Freddy mulai melihat sosok dari hewan yang dirantai. Freddy yang ketakutan mencoba kabur tapi gagal. Hingga akhirnya si monster membuka percakapan dengan berkata dia tak akan pernah memangsa seekor anjing. Mereka yang saling mengendus kemudian sama-sama merasakan bau yang familiar. Ternyata monster itu adalah Flash atau ayah Freddy yang sudah lama menghilang. Jadi lur, ternyata Flash masih hidup saat terjatuh dari tebing. Saat tubuhnya masih sangat lemah, 2 petugas hewan datang menangkapnya dan dia dikurung di tempat ini. Beberapa hari setelahnya Hotspur datang menemuinya. Namun bukannya menolong, Hotspur malah memasangkan gelang silver padanya agar dia tak bisa berubah menjadi manusia.
Saat percakapan itu sedang berlangsung, Betty CS yang sedang berusaha untuk kabur malah tak sengaja nih jatuh ke ruang isolasi. Nah, mereka yang melihat ada seekor serigala berusaha menyerang terutama Twissy. Freddy mencoba menghentikan. Dia berkata kepada ayahnya jika keempat anjing ini adalah temannya dan bilang ke temannya bahwa serigala ini adalah ayahnya. Setelah saling mengetahui, mereka kemudian bekerja sama untuk melepaskan Flash dari ikatan. Kemudian saat itu berhasil mereka kabur melalui ruang filtrasi. Tapi Nyonya Commander ternyata sudah siap mencegat bersama anak buahnya. Untung saja Nyonya Miyuto tak lama juga datang dan segera menolong Freddy CS. Singkatnya, mereka yang berhasil lolos BM sebuah kereta. Dan karena kalung yang dipakainya sudah copot, serta dia juga sudah terkena sinar matahari, kini Freddy berubah menjadi manusia. Malamnya seluruh keluarga Lupin berkumpul untuk menunggu kedatangan Freddy. Namun Hotspur tiba-tiba datang dan meyakinkan dengan cincin batu bulan yang dibawanya bahwa dia siap menjadi pemimpin dari keluarganya. Satu persatu dari mereka kemudian mulai berubah wujud. Setelah itu Hotspur mulai memperkenalkan mesin pemusnah anjing yang berhasil dibuatnya bersama Nyonya Commander. Namun di waktu yang bersamaan, Freddy dan ayahnya datang. Semua yang ada di kuil pun begitu merasa terkejut melihat fakta bahwa Flash masih hidup. Flash lalu memberitahu semua kebohongan yang telah dilakukan oleh Hotspur. Tapi tiba-tiba datang Krip dengan mobil van-nya yang menabrak Flash sampai membuatnya terjatuh. Setelah itu Krip menyerang para serigala hingga membuatnya pingsan. Di situasi ini, Freddy berusaha menenangkan Krip dan mengatakan bahwa semua serigala yang ada di sini adalah keluarganya. Nah, Krip yang melihat Freddy langsung ingat bahwa anak ini adalah bocah yang hampir ditabraknya 6 tahun lalu. Saat itu juga Hotspur yang tadi berhasil sembunyi langsung membuat pingsan Krip dan mengambil remote control miliknya. Namun dia kalah cepat dengan Freddy dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun berlangsung di sana. Namun pada akhirnya Hotspur berhasil menekan tombol remote itu dan untung saja Twissy yang tak berhenti menyerah mampu masuk ke dalam mesin itu dan merusaknya. Tapi kejadian ini tak membuat aksi kejar-kejaran Freddy dan omnya berhenti ya lur. Hotspur masih tetap saja berusaha untuk melenyapkan Freddy dengan segala cara. Hingga akhirnya sampailah mereka di atap rumah. Freddy kemudian segera mencari sorotan sinar bulan. Dan saat dia tepat di bawah sinar, Freddy kembali berubah menjadi hewan. Namun kali ini dia tetap menjadi seekor anjing. Tapi siapa sangka, auman yang dia keluarkan sangat keras dan kuat, bahkan sampai membuat pamannya jatuh dan kalah. Besoknya terlihat Nyonya Commander ditangkap polisi karena perilaku jahatnya. Sedangkan para anjing yang sempat berada di Cold Lake kini mulai hidup damai bersama para manusia serigala. Kini Freddy pun dapat membayar utang yang sempat dijanjikan olehnya pada Betty dengan memberinya banyak daging sekaligus rumah yang layak. Dan film pun berakhir. Gimana nih, walaupun film kartun tapi plotnya cukup oke kan? 100% Wolf mengajarkan kita untuk tidak gila akan sebuah jabatan. Kita nggak perlu menghalalkan segala cara, nggak perlu manis di awal apalagi sampai ngasih lembaran-lembaran goban ke setiap rumah. Yaudah, Mbak Yani dan tim mengucapkan terima kasih, bye and see you lur.